أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua yang tercinta yang termulia, suri tauladan kita, pimpinan kita, baginda kita, makhluk dan agung dan paling sempurna Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, para ulama guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua yang berada di majelis ini yang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun secara online mengoptimalkan media. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah dan sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali dalam kajian online Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Terima kasih pada para jamaah, para partisipan, para peserta yang istiqomah hadir. Semoga keberadaan kajian ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi, menambah ilmu, juga mampu menjadi wasilah bertambah amal dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita, para ulama yang hadir dalam kajian ini membagikan ilmunya kepada kita semua, termasuk adalah salah satunya yang hadir pada malam hari ini, termasuk guru yang senior di Masjid Ashifa itu sudah 5 tahun lebih memberikan kajian, diawali kajian rutin pada duhur waktu itu sebelum pandemi, dan alhamdulillah secara online sudah berjalan. Alhamdulillah kita 3 tahun lebih ya, insya Allah kurang lebih gitu. Semoga memberikan berkah untuk kita semua. Hatur nuhun pisan Ustaz, syukran jazakallah khairan katsiran, ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama untuk mengikhlaskan hati, meniatkan hati untuk mengkhususkan malam ini meluangkan waktu untuk kita bertakarub kepada Allah melalui wasilah thalabul ilmi. Semoga apa yang akan kita simak dari Ustaz Doni Abdul Fattah, Allah mudahkan untuk bisa menyerap di dalam diri kita, juga kelak menjadi bekal untuk kita bisa mengamalkannya tentunya dalam kehidupan sehari, tentunya juga sebagai persiapan bagi kita, karena tema yang dibahas oleh Ustaz Doni ini tema yang sangat eh, sangat mengeri sebetulnya ya. Ngeri karena ini adalah persiapan kita saat nanti kita sudah meninggalkan alam dunia yang fana ini. Baik, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam ini adalah pertemuan yang ketiga bersama Ustadz Roni tentang tema membuat proposal akhirat. Kalau kita seperti ketahui, mungkin saya ulas kembali sambil menunggu Ustaz Roni belum on cam. Seperti kita ketahui bahwa proposal itu adalah sebuah permohonan untuk kita mengajukan beberapa fasilitas yang kita inginkan untuk kelancaran sebuah acara yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Dan apa itu proposal akhirat? Pada pertemuan yang pertama, Ustaz Roni menyampaikan kepada kita bahwa kalau beribadah haji kita harus manasik, dan ketika dalam pelaksanaan haji pun katakanlah manasik itu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, haji pun bisa diulang kembali jika kita memiliki kesempatan tentunya. Tetapi untuk di akhirat itu ketika kita gagal, kita tidak bisa melaksanakan yang baik nanti setelah kita meninggalkan alam fana dan kita tidak akan kembali lagi. Nah, itulah tujuan proposal yang harus kita susun agar kita dalam pelaksanaan kegiatan nanti di kampung keabadian bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua, guru kita Ustaz juga menyampaikan tentang bahwa kita nanti akan menghadapi kematian yang di situ disampaikan, saya masih ingat,
kematian itu terikat dengan tiga apa ya, 3 poin, yaitu misteri waktu, misteri tempat, dan misteri sebab. Dan kematian itu meninggalkan 3 perkara yang tidak akan pernah putus, yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu saja, barangkali saya sudah melihat Ustaz Runu sudah siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum dimulai, mohon izin untuk menyampaikan bahwa pada hari ini, Ustaz, 11 September 2022 adalah bertepatan dengan hari ulang tahunnya Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Unpad, Ustaz. Dan ini merupakan hari yang cukup istimewa karena ini lustrum ya, usia yang ke-65, Ustaz. Usia ke-65. Jadi mungkin nanti mohon izin perkenan Ustaz di penghujung kegiatan juga mohon dipimpin doa bersama selain untuk kita semua, juga untuk fakultas kita, tentunya untuk alma mater, khususnya untuk Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga Universitas Padjadjaran juga, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Baik, Ustaz, langsung saja waktu dan medianya, mangga Ustaz. Mangga Ustaz Adri, terima kasih. Izin ya saya dijadikan host ya agar bisa nge-share screen ya materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia peserta kajian proposal akhirat pertemuan ketiga, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan rihlah kita menuju kampung akhirat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kematian dan alam kubur, alam barzakh. Nah, sekarang kita akan mengenali bagaimana hari kiamat dan hari kebangkitan. Karena kita semua akan menempuh fase kehidupan di akhirat nanti yang diawali dengan peristiwa kiamat dan adanya hari kebangkitan. Ini semua dalam rangka membekali kita di mana setiap kita pada waktunya pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan menempuh perjalanan menuju kampung akhirat. Kampung halaman kita yang sebenarnya. Maka mari kita miliki ilmu, kemudian kita persiapkan dengan sebaik-baik bekal. Dan orang yang beriman, mukmin haqqan itu, mukmin yang harus siap. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika kematian datang kepada dirinya. Tentu kita ingin akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah husnul khatimah. Ya, berakhir dengan kebaikan. Dan di sisa usia yang Allah berikan kepada kita, mari kita desain akhir kehidupan kita dengan indah, agar kita bisa merasakan, ya, memperoleh kenikmatan, kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat nanti, berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan setelah manusia berada di alam barzakh. Entah berapa lama kita di alam barzakh. Yang jelas kabar baik dari Nabi yang mulia, orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah,
dan dia merasakan kenikmatan di alam kubur, maka masa menanti dia di alam kubur, di alam barzakh, sampai dengan hari kebangkitan yang diawali dengan peristiwa hari kiamat itu tidak terasa. Sebentar saja. Karena dia berada dalam kenikmatan. Itu nikmat kubur. Dan kita beriman ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana kondisi hari kiamat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi sebuah keniscayaan bahwa akan ada hari kiamat. Disebutkan di beberapa ayat Al-Quran tentang dahsyatnya hari kiamat ini, saudaraku. Di surat Al-Haqqah ayat 13-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah." Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup, maksudnya tiupan pertama, wa humilatil ardu wal jibal, maka diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Fadukkata dakkatan wahidah. Lalu dibenturkan keduanya dakkatan wahidah, sekali bentur. Fa yauma idzin, maka pada hari itulah waqa'atil waqi'ah, terjadilah hari kiamat. Wa anshaqqatis sama, langit terbelah. Fahiya yauma idzin wahiyah, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Nah, jadi di ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala menggambarkan bagaimana peristiwa kiamat. Hadirin sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang hari kiamat. Kalau kita sudah mulai membaca surat yang ada di juz 27, 28, 29, apalagi juz 30, sudah mulai banyak itu pembahasan hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia bersabda, kata Nabi, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Kemudian surat Idza Samaa'u Fatarat, surat Al-Infitar, dan surat Idza Samaa'u Syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Ketika surat ini ada di juz amma. Ini Nabi menyampaikan begini karena memang isi dari surat-surat ini menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Sebagai contoh, di surat At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat", apabila matahari digulung,
wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan seterusnya. Ini digambarkan tentang hari kiamat. Juga di surat yang lain disebutkan, seperti di surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts. Di hari kiamat itu manusia seperti anai-anai yang terbang. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung-gunung yang kokoh dan kuat itu akan hancur dan seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Inilah gambaran hari kiamat. Nah, makanya di dunia ini kita menyaksikan baik langsung atau tidak langsung. Apalagi zaman sekarang kita mudah menyaksikan, misalkan rekaman di YouTube dan lain-lain, bagaimana ketika suatu daerah terjadi gempa. Misalkan terjadi gempa bumi. Itu manusia benar-benar tidak berdaya, ketakutan mereka, lupa dengan istri, lupa dengan suami, lupa dengan anak-anak, sibuk masing-masing. Lari mereka. Ketika terjadi tsunami itu, air laut tumpah ke darat, hanya beberapa tidak sedasar hari kiamat. Ngerinya luar biasa. Hitungan menit, ya korban berjatuhan, manusia lemah, ya itu tsunami itu. Atau ketika gunung meletus. Gunung meletus itu juga menyeramkan. Nah, ini semua adanya bencana-bencana alam, baik gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain, itu merupakan bahan renungan kita semua. Orang beriman harus banyak merenung. Dahsyatnya hari kiamat. Baru kejadian bencana alam yang tidak seberapa diberikan hari kiamat, kita ketakutan. Ya, makanya kemudian Allah ingatkan. Jadi poin penting dari kita beriman dengan adanya hari kiamat, hari di mana dunia, alam semesta, berikut segala isinya akan dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala, akan berakhir. Dan kehidupan di dunia ini kehidupan yang fana, tidak kekal. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keimanan yang kokoh, yakin, seyakin-yakinnya dunia akan berakhir pada waktunya. Itulah peristiwa kiamat besar. Dan kita jangan merasa aman. Kita nggak akan menyaksikan kiamat misalkan. Ya, tidak semua kita ditakdirkan Allah menyaksikan kiamat besar. Tetapi semua kita pasti akan berjumpa dengan kiamatnya. Apa itu? Kematian. Iza matal insan. Apabila seseorang mati, faqad qamat qiyamatuhu, berarti telah tiba kiamat bagi dirinya. Nah, buat kita minimal apa? Kematian kita itulah kiamat untuk kita. Karena berakhir kan? Kita berakhir, tidak bisa beraktivitas lagi di dunia. Berakhir sudah. Nah, jadi kita beriman, ada peristiwa hancurnya alam semesta, berikut semua isinya. Itulah peristiwa kiamat. Ya, yang disebutkan diulang-ulang di banyak ayat yang disimpan di banyak surat.
Hadirin sekalian, oleh karena itu keyakinan kita akan adanya hari kiamat harus mendorong kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Jangan sampai penyakit al-wahan hinggap di diri kita. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya. Apa kata Nabi yang mulia? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan itu hubbud dunya, cinta dunia berlebihan dan takut mati. Hidup kita, bukan dunia. Dunia hanya tempat di mana kita harus menjadikan amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini sebagai bekal pulang. Karena nggak mungkin, bagaimana mungkin kita akan memperoleh kesuksesan, kemuliaan di akhirat nanti berupa surga kalau kita tidak hadir ke dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai kendaraan yang akan menyampaikan kepada kemuliaan hidup di akhirat nanti. Oleh karena itu, orang beriman harus tepat menyikapi dunia seperti apa seharusnya dunia disikapi, agar dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, kemudian setelah terjadinya hari kiamat, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam surat Al-Haqqah, surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan yang lainnya, maka tibalah hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats. Apa artinya? Hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Jadi Al-Ba'ats atau hari kebangkitan itu adalah hari dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati pada waktu sangkakala atau Asyur ditiup. Pada tiupan kedua. Karena tiupan yang pertama itu kan tiupan yang menghancurkan alam semesta berikut segala isinya. Itulah hari kiamat. Nah, tiupan yang kedua itu tiupan di mana semua manusia akan dibangkitkan. Dan semua manusia akan digiring untuk berkumpul di sebuah tempat yang disebut Al-Mahsyar, di mana manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Dia akan diadili, akan disidang. Dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang sudah dia kerjakan selama dia di dunia. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Di surat Yasin, surat ke-36, ayat yang ke-51 dan 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur menuju kepada Allah, Rabb, pencipta mereka. Qalu ya wailana, mereka berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami. Man ba'atsana mim marqadina.
Siapa gerangan yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dari kuburan, dari kubur maksudnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang mukmin berkata begini. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Nah, jadi inilah tiupan sangkakala as-sur, di mana tiupan kedua inilah semuanya akan dibangkitkan, semuanya akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di surat Az-Zumar ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah as-sur sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wal ard wa man fil ard. Maka matilah ya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man Allah, kecuali siapapun yang dikehendaki Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian sangkakala ditiup kembali, kali kedua maksudnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Nah, itulah tiupan yang kedua. Jadi tiupan di mana semua manusia yang sudah mati dari masa lalu kita sampai yang terakhir itu semuanya akan akan dibangkitkan nanti. Ya, tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Akan dibangkitkan semuanya. Ya, kita beriman dengan itu. Hadirin sekalian, juga di surat Al-Mu'minun. Ini surat yang ke-23. Ayat 15 sampai 16 di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Bagi Allah mudah. Ya, orang yang sudah mati ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah mudah untuk dibangkitkan kembali. Maka di surat Al-Mutaffifin, ini surat yang ada di juz amma setelah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, Abasa, ya. Kemudian ada surat At-Takwir, Al-Infitar, baru Al-Mutaffifin. Menariknya apa? Di ayat yang ke-6 ya, hadirin sekalian. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat yang ke-104 juga disebutkan, faqala ta'ala, kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'idin. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama,
begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, itulah satu janji yang pasti kepada kami. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah sekalian, Nabi yang mulia memberikan informasi kepada kita lewat sabdanya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan, akan dihidupkan pada hari kiamat sebagaimana keadaan waktu ia matinya. Ya, waktu ia mati. Bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan nanti? Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Yang pertama, ada orang yang dibangkitkan badannya berlumuran darah, tetapi darahnya harum seperti minyak misik, minyak kasturi. Siapakah mereka? Orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini adalah orang-orang yang ketika di dunia dia berjihad di jalan Allah. Sampai dia terbunuh syahid. Ya, maka Nabi menyebutkan orang yang semacam ini akan diberi kenikmatan. Dia berjuang di jalan Allah, terbunuh lagi, berjuang lagi, terbunuh lagi. Itu kenikmatan tersendiri bagi para orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, ada orang yang dibangkitkan sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah. Siapa mereka? Itu orang yang matinya ketika sedang melaksanakan ibadah baik haji atau umroh dalam kondisi ihram. Ya. Nah, dahulu ketika Nabi haji wada itu ada sahabat ikut jatuh dari kendaraannya, patah lehernya dan meninggal. Kata Nabi, jangan dioleskan minyak wangi, jangan ditutup kepalanya, biarkan seperti itu karena dia pada hari kiamat nanti yub'atsu mulabiyan. Dia akan dibangkitkan sambil bertalbiyah. Allah karim. Kemuliaan ini saudaraku. Ada juga Nabi memberikan khabar kepada kita, kabar. Ada orang yang dibangkitkan mukanya tanpa kulit dan daging. Seperti orang yang kurus atau yang punya penyakit apa gitu. Mengerikan sekali. Siapakah orang yang seperti ini? Itu orang yang suka meminta-minta. Padahal dia orang yang mampu. Nabi SAW mengingatkan, kata Nabi, hati-hati. Jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan berbuat zalim. Kenapa? Karena akan berdampak kepada akhirat. Termasuk ketika dibangkitkan. Kemudian di surat Al-Baqarah disebutkan juga, ada orang yang dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Siapakah mereka? Mereka itulah para pemakan riba. Waliyadzubillah.
Ada juga yang dibangkitkan dengan kaki pincang sebelah. Siapa itu? Kata Nabi, orang yang dibangkitkan dengan kakinya pincang sebelah itu suami yang punya istri lebih dari satu dan tidak adil. Nah, ini ancamannya ini. Jadi pura-pura kelihatan akrab, padahal nggak adil, itu hati-hati itu. Pincang sebelah nanti akan dibangkitkan. Dan ada yang berjalan dengan kaki dan ada yang berjalan telungkup di atas wajahnya. Ala qadri a'malim. Semua kembali kepada amal-amalnya. Yang mana? Amal-amal ketika di dunia. Bapak, Ibu, dan juga jamaah sekalian, kita lanjutkan. Manusia akan menjumpai Allah, kata Nabi, pertama kali dibangkitkan itu tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan ghurlan." Sungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki alias nyeker, tidak berpakaian, ya. Musyatan, ada yang berjalan kaki, ghurlan, dan belum dikhitan. Nabi juga mengingatkan kita, innakum tuhsaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar, digiring ke mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi Nabi sebutkan seperti apa? Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Qala, maka Nabi menjawab, "Alaysa alladhi amsahu ada rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah." Jemaah sekalian, ini penting sekali kita fahami. Ketika orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat, dan Nabi menjawab, bukankah Allah, Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kaki di dunia, mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Dan Imam Qatadah menyampaikan, benar, demi kemuliaan Rob kami. Nah, ini ya kondisi manusia ketika dikubur di alam kubur, dibangkitkan dan berjalan menuju mahsyar. Nah, maka berikutnya adalah padang mahsyar. Ini persinggahan ketiga. Saya, Ustadz Adri, semua kita pasti akan berkumpul di padang mahsyar. Disebutkan dalam beberapa hadis. Jadi mahsyar itu sebuah tempat yang rata. Tidak ada tempat yang tinggi. Dan tidak pula ada gunung maupun bukit. Semua makhluk akan berkumpul di sana, dari yang pertama sampai yang terakhir yang Allah takdirkan menyaksikan dahsyatnya kiamat. Itu akan berkumpul di mahsyar. Wallahu alam, entah seberapa luas mahsyar nanti itu. Ya.
Di surat Ibrahim disebutkan. Ini ayat yang ke-48. Faqala ta'ala. Yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Wasamawat, dan demikian pula langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah. Ustadz, sepertinya gangguan kah? Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin, apakah hanya saya pribadi yang tidak melihat kamera Ustadz, atau yang lain bagaimana? Tidak ada Kang Andri, Tiaya, Tiaya Sontana. Tapi presentasinya masih ada ya, Dok? Sebentar. Tes, bismillah. Ya Ustadz, alhamdulillah. Ada, Ustaz? Ada, mohon maaf. Ada. Siap. Enggak Ustadz. Ya, mohon maaf. Ini tentang mahsyar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Nabi yang mulia menyampaikan, Yusharun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqiyyin. Jadi manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas hamparan tanah yang putih seperti padang pasir, yang putihnya seperti bulatan roti yang datar, kata Nabi. Putih seperti itu. Jadi yang lain Nabi juga menyampaikan, innakum mahsyurun, sungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah sufatan, tanpa alas kaki alias nyeker, uratan, tanpa memakai selembar kain pun alias telanjang, ghurlan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ya Allah. Itulah kondisi manusia tatkala dikumpulkan di mahsyar. Hadirin sekalian, nanti manusia akan diberikan pakaian. Siapa yang pertama kali diberikan pakaian? Nabi yang mulia menyampaikan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Kata pensyarah kitab hadis ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyampaikan, kenapa Ibrahim yang pertama diberikan pakaian? Karena Allah hendak memuliakan Ibrahim, karena dahulu Nabi Ibrahim pernah dilepas pakaiannya ketika akan dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Nah, kenapa dilempar ke api? Karena Nabi Ibrahim sosok yang istiqomah memegang tauhid.
tidak mau berbuat kesyirikan. Dan beliau ingatkan kezaliman raja itu. Kalah debat, sampai akhirnya dilemparkan ke api. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu dilepas pakaian Nabi Ibrahim, dilemparkan ke dalam api. Dan Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Bagaimana baju yang dikenakan? Nabi bersabda, al-mayyitu yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Jadi mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Kain kafan. Ya. Kain putih. Dalam hadis yang disebutkan, cara memakainya bagaimana? Apakah cara memakai seperti dibungkus mayit pakai kafan? Tidak. Tetapi seperti orang yang sedang berihram. Orang berihram kan pakai ini ya, pakai kain putih kan. Nah, seperti itu. Ada kisah menarik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru, kain yang bagus. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Maka ini sunnah yang jarang difahami. Apa itu? Hendaknya setiap kita menyiapkan kain kafan yang terbaik. Kan kadang-kadang umumnya gitu. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah itu kan atau mayat itu kain yang kasar itu ya. Yang ala kadarnya lah sebagaimana sekarang terjadi di sebagian tempat. Nah, padahal sunnahnya itu kain yang bagus. Ini Mu'adz bin Jabal nih. Kata beliau, perbaguskanlah kafan jenazah kalian. Karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Jadi seperti orang yang sedang ihram atau haji mengenakan pakaian putih, kain ihram. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, tatkala kita melaksanakan ibadah haji dan puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Inti daripada haji itu wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Kita diam, disuruh merenung, disuruh ya bertafakur, dimintanya dia banyak mengevaluasi, dan itu kalau di hari wukuf gitu, tanggal 9 Dzulhijjah itu, di tempat wukuf, luar biasa itu. Getarannya luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum haji diberikan kemudahan untuk haji atau umroh, yang sudah pernah haji umroh semoga diundang lagi. Dan kenikmatan ya tatkala kita hadir di Arafah wukuf, Masya Allah. Nah itu bekalnya apa? Ingat, itu sebagai sarana agar kita banyak bertafakur bahwa kita akan dikumpulkan seperti itu di akhirat nanti. Lamanya di padang mahsyar, Nabi menyebutkan, membawakan ayat Quran surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat ke-4. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Allah karim. Itulah mahsyar. Nabi yang mulia menceritakan kondisi di mahsyar. Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedarimin. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya kepada makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, termasuk dosa-dosanya. Maka Nabi memperinci, faminhum mayakunu ila ka'bai. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Faminhum mayakunu ila rukbatai. Dan ada ya yang sampai kedua betis. Tadi kedua mata kaki, kemudian sampai betis. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Ada pula yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araq iljaman. Ada orang yang sungguh-sungguh keringatnya menyiksa dirinya. Kata Nabi, isyarat, menunjuk dengan tangan ke mulutnya. Kata Nabi, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Allah karim. Dalam kondisi seperti itu ada kabar gembira. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar gembiranya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya. Jadi akan ada naungan dari Allah. Pada hari tidak ada satupun naungan kecuali naungannya. Hadirin sekalian, orang sedang berkumpul yang jumlahnya banyak sekali, ya panas, keluar keringat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kondisi seperti itu, yang dibutuhkan apa? Yang dicari orang apa? Tempat berteduh, Ustaz. Tempat berteduh. Pasti laku. Mungkin kita pernah berkumpul di sebuah tempat di luar gitu, kena panas. Yang dicari apa? Tempat bernaung. Nah, ini kabar gembira. Dalam kondisi seperti tadi itu, kata Nabi, ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan satupun kecuali naungan Allah. Siapakah ke-7 golongan ini? Yang pertama, Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Wasyab nasyafi ibadati Rabbi. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda yang tumbuh, orang yang hatinya terkait dengan masjid, terikat dengan masjid. Kemudian yang kelima,
Wa rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karenanya dan berpisah pun karenanya. Masya Allah, tabarakallah. Maka selanjutnya kata Nabi, warajulun talabatum ra'ah zatu mansibin wa jamal. Seseorang lelaki diajak berzina oleh seorang wanita berkedudukan lagi cantik. Bukan pelacur, bukan. Kalau pelacur emang itu kerjaannya. Tetapi ini orang baik-baik, cuman karena berkhalwat berdua-duaan gitu loh. Ya. Jadi dia minta berbuat zina. Faqala, orang ini menjawab begini, inni akhafullah. Enggak. Aku takut kepada Allah. Ini luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini, enggak sedikit orang-orang yang sengaja malah mencari. Selanjutnya warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang senantiasa bersedekah, dirahasiakan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Luar biasa ini. Warajulun zakarallaha khalian. Yang terakhir, laki-laki yang berzikir kepada Allah. Khalian fafadat ainah. Hingga berlinang air matanya. Masya Allah. Nah itulah yang akan dijaga. Mudah-mudahan saya, Ustaz Adri, dan semua kita termasuk satu dari 7 golongan yang akan dimuliakan dengan boleh berkunjung ke rumah. Ya, maksudnya seorang yang banyak berzikir di rumah Allah dan dia sendirian menangis. Nah, orang yang seperti ini akan diberikan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Nah, maka setelah itu hadirin sekalian mulailah prahara padang mahsyar, hari hari pengadilan dimulai. Detailnya kita akan bedah di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti ini. Ada proses syafaatul uzma namanya. Ada hisab. Ya, akan dihisab manusia itu. Akan diberikan catatan amal. Akan ditimbang di mizan. Berpisah rute orang muslim dan kafir. Ada telaga Nabi di mana Nabi menanti umatnya. Dan ujian keimanan. Maksudnya Allah Maha tahu pasti. Tetapi untuk memperjelas. Ada orang yang munafik, ada orang yang mukmin sejati. Beda tempat kembalinya pun beda. Nah inilah mahsyar saudaraku yang disebutkan satu harinya sama dengan 50.000 tahun kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesungguhan untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal. Karena boleh jadi rihlah menuju negeri akhirat itu mungkin tahun depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi minggu depan, atau boleh jadi nanti malam atau besok. Intinya semua kita harus sangat siap. Siapkan
semua jawaban ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana manusia berkumpul, ya, di padang mahsyar. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita fokus dengan amal-amal soleh. Karena kita tidak tahu, startnya itu kita tidak tahu. Kapan start Rihlatul Khulud untuk kita? Yang jelas pada intinya setiap kita sedang ngantri itu, menunggu giliran saja. Ya, maka jangan sampai salah kita menyikapi dunia dengan segala hiruk pikuknya itu. Pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang selamat ya di akhirat nanti. Nah, sekarang ini adalah perjuangannya. Allah alam bisawab. Kita sudah sampai di hari kebangkitan ya. Detail seperti apa padang mahsyar ya, kita akan bedah di pertemuan selanjutnya. Dan siap-siap akan ada kemacetan di mahsyar. Jadi kita semua akan menyaksikan ya bagaimana ya orang-orang yang tidak bisa menjawab, tidak bisa gerak, tetap dalam kondisi seperti yang saya gambarkan tadi, yang Nabi sampaikan, ya, panas dan lain-lain. Maka, jadi sekalian, jangan sampai kita terjebak macet di padang mahsyar. Terjebak macet di padang mahsyar. Tema ini akan kita bedah di pertemuan selanjutnya. Ustaz Adri dan Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang disampaikan pertemuan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan kita diskusikan, dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa nanti ya insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz, syukran jazakallah. Masya Allah ya, luar biasa. Saya jadi teringat salah satu slide pertama yang Ustaz tampilkan di kajian dengan tema ini, yaitu 3 pertanyaan ya Ustaz. Apakah kita meyakini hari akhirat, dan apakah kita mengetahui rutenya atau perjalanan apa saja yang akan dijalani di akhirat nanti setelah kematian. Dan juga pertanyaan yang terakhir dari Ustadz adalah apakah kita siap atau tidak gitu kan. Dan tadi sudah kita semua sangat meyakini, pasti jawaban yang pertama itu sangat meyakini bahwa akan ada alam setelah kematian. Dan juga sudah dijelaskan oleh tadi tahapan-tahapan dari mulai dibangkitkan sampai kita tiba di padang mahsyar. Itu terus terang saya pribadi sangat speechless ya Ustaz ya. Nah, tetapi memang kalau dibilang takut ya Ustaz. Kita semua saya sangat yakin lah tidak akan sanggup menghadapi kondisi seperti itu. Jangan kan di padang mahsyar. Kalau di jalan macet tadi Ustaz ya, mobil itu, di dalam mobil itu tidak pas sedak-sedak di dalam mobil, kesalnya luar biasa. Betul. Apalagi di padang mahsyar, di mobil itu AC-nya lagi Ustaz, itu kesalnya luar biasa kalau macet. Apalagi ini Allahu Akbar. Jutaan orang dan matahari jaraknya hanya 1 mil tadi Rasul menerangkan itu ya. 1 mil itu kan 1,6 kilo ya Ustaz ya. Iya benar. Ya Allah, dekat sekali. Sementara matahari sekarang saja itu ratusan kilometer Ustaz jaraknya. Kalau saya tidak salah itu panasnya luar biasa Ustaz. Tidak ada yang kuat berjalan sendirian tanpa payung, berjalan di kota Bandung lah katakan begitu, jangan di Jakarta. Tidak ada yang kuat. Masya Allah. Tapi Ustaz yang ingin saya tanyakan adalah rasa takut itu ada, tapi kenapa Ustaz implementasi bahwa bukti kita takut itu kadang tidak berbanding lurus ya Ustaz ya. Kita tuh takut, tapi tidak berbanding lurus rasa takut kita dengan reaksi terhadap rasa takut gitu. Dan terima kasih Ustaz tadi juga disampaikan petunjuk yang mencerahkan bahwa ada 7 orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala.
tentunya kita tidak bisa menjadi semuanya Ustaz ya, tapi mudah-mudahan. Kalau Ustaz, saya selalu ingat pesan Ustaz kalau dalam kajian, kalau kita tidak bisa meniru semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal satu. Ya minimal satu Ustaz, minimal Fokus. satu. Nah, coba yang paling gampang aja Ustaz yang terikat di masjid Ustaz. Amin, insya Allah. Amin, amin. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz, saya membacakan pertanyaan dari Dokter Asep. Hari Ustaz kenal sepertinya sama Dokter Asep ini. Betul. Betul sering mengisi di Darut Tauhid bersama AA ini. Oh iya Pak Dokter, Masya Allah. Enggak, Pak Dokter Asep langsung saja via audio barangkali. Ya, turun Ustaz. Assalamualaikum Sini saya, Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Waalaikumsalam. Doni, hapunten Ustaz Doni. Mengingat bahwa kita itu kan pemimpin kulukum ra'in, bahwa kita juga akan diminta pertanggungjawaban Ustaz ya. Setiap Betul. kalian adalah pemimpin. Nah, yang dimaksud yang mendapat naungan itu pemimpin selevel apa Ustaz? Apakah harus presiden, bupati, dan lain sebagainya? Ini bisa menjadi pertanyaan yang mungkin buat kita juga bisa jadi, kalau kata Ustadz Adri tadi, mungkin kita bisa fokus nih di beberapa yang bisa mendapat naungan. Apakah selevel rumah tangga, apakah selevel bupati, apakah selevel dekan mungkin ya, kalau di FK itu bagaimana Ustadz? Siap, terima kasih. Ustaz Ajri langsung dijawab Ustaz. Oh iya Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Tadi Pak Dokter menyampaikan tentang kullukum ra'in. Setiap kalian ya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, menariknya di hadis itu kan ra'in. Tetapi di sini imam gitu loh, ya. Bisa dilihat ya, ini saya sampaikan lagi di slide-nya. Terlihat tidak? Iya, terbaca Ustaz. Ya, ada al-imamul adil. Nah, di sinilah kita merujuk kepada para ulama. Di antaranya yang menyampaikan hadis ini al-imamul adil, keterangan di sini kan ini adanya di riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Yang pertama komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang kedua kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama komentarnya. Untuk imam di sini adalah pemimpin dalam artian pemimpin ya umat ya. Jadi pemimpin diberikan amanah yang luas. Makanya kenapa adil di sini? Apa maksudnya adil di sini? Pemimpin levelnya kata para ulama termasuk Imam Nawawi ya seperti ya dulu namanya Amirul Mukminin, kemudian wali itu kalau sekarang namanya gubernur, presiden gitulah ya. Nah, itu imam kan disebutnya imam gitu. Ya, imam itu pemimpin yang memang dia punya wewenang yang luas. Ya. Nah, makanya kemudian nomor satu ini nih al-imamul adil di sini memang tidak semua orang diberikan takdir menjadi imam, maksudnya imam di sini pemimpin yang sekupnya luas punya rakyat, makanya istilahnya ada adil gitu kan. Ya, tapi kalau tentang diri pribadi tadi bahwa memang semua kita pemimpin, nah, tapi kalimatnya kan ra'in, kullukum ra'in, ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, itu hadis yang sama juga berbicara tentang kepemimpinan, tetapi di bawah ini. Maka setiap manusia itu, setiap diri kita ada ra'in gitu. Kalimatnya kan begitu. Ya. Asal katanya ra'in apa pengembala gitu. Setiap kalian adalah pengembala. Dan setiap pengembala akan diminta dari gembalaannya. Maksudnya, ya kita pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya dalam cukup diri pribadi, keluarga. Tapi kalau kalimat imam itu luas.
Makanya kenapa kemudian Nabi menyebutkan al-imamul adil itu dahsyat kedudukannya, karena kebanyakan pemimpin itu ya zalim. Orang yang punya kekuasaan di dalam tangannya, dalam genggaman itu, peluangnya untuk berbuat zalim itu luar biasa. Kalau kita baca dalam lintasan sejarah bahwa para pemimpin yang adil itu tidak banyak. Tidak banyak. Kalau kita baca misalkan tentang para pemimpin yang adil itu, yang muncul lah kita orang Islam ya, kita membaca mesti yang diungkap tuh beberapa tokoh sentral, seperti ada nama Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz ya. Itu dari sekian banyak tuh tidak semua dikenal keadilannya. Ya, makanya kalimatnya al-imamul adil. Nah, ini Pak Dr. Asep yang saya pahami, jadi kalimat imam di sini beda dengan ra'in ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu mas umum, semua kita pemimpin. Tetapi kalau imam itu levelnya level yang punya banyak yang diurusnya. Levelnya masalah pemerintahan gitu ya. Karena dia berkaitan dengan kebijakan nantinya. Jadi ya dulu Amirul Mukminin punya wewenang membuat aturan dan memutuskan kepada rakyatnya. Itulah kalimat imam ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ya, syukur Ustaz, alhamdulillah kita pahami alhamdulillah, karena begitu beratnya posisi seorang pemimpin sehingga wajar ketika nanti suatu saat di akhirat mereka adalah orang yang pertama akan dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat naungannya. Jadi kita berhusnuzon barangkali saja nanti kalau banyak pada musimnya banyak saudara-saudara kita yang nanti akan maju untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita, itu sedang berebut naungan Allah barangkali Ustaz nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Amin, amin. Baik Ustaz, mohon izin saya akan membaca pertanyaan dari Dr. Suwardi ini Ustaz. Pertanyaan saya mohon izin saya bacakan agak panjang. Sewaktu Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, waktu itu oleh malaikat Jibril ditunjukkan orang yang ada di neraka dan di surga. Bukankah kalau belum kiamat sekarang belum ada penghuninya di surga itu, atau ada? Karena semua yang meninggal belum sampai ke jembatan Sirat. Jadi yang meninggal sekarang di alam kubur yang berdosa ada siksa kubur. Kalau lulus di alam kubur, apa yang dialami oleh orang tersebut? Oh ya, Masya Allah. Begitu Ustaz mungkin pertanyaannya. Jadi terkait yang ditemui oleh yang mulia Rasulullah, padahal pada saat itu belum ada penghuni surga dan neraka, dan bagaimana nasib hamba Allah yang berada di dalam kubur yang beliau setelah mengalami siksa kubur mau kemana, apa yang dialami selanjutnya. Itu Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Jadi Nabi yang mulia, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita semua ya. Kita meyakini benar bahwa neraka, surga sudah diciptakan, sudah ada. Ya, neraka sudah diciptakan, sudah ada. Surga juga sudah ada. Nah, lantas kenapa Nabi ketika Al-Isra wal Mi'raj, kan Nabi yang mulia diperlihatkan ada orang yang diazab di neraka, di seperti apa gitu ya. Kan belum dihuni. Nah, jadi hadirin sekalian, ini adalah peristiwa yang spektakuler. Isra Mi'raj ini peristiwa yang dahsyat sekali. Yang memang pada wilayah ini yang kedepankan keimanan. Artinya apa? Kita beriman bahwa Allah berkehendak, terserah Allah. Manusia, kita ciptaan Allah. Surga ciptaan Allah. Neraka ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Nah, ketika Allah mengundang nabinya dalam peristiwa Al-Isra Mi'raj, diperlihatkan. Itulah ilmunya Allah.
ya akan terjadi. Sebagaimana Nabi yang mulia diberikan kabar bagaimana kondisi yang akan terjadi kemudian hari. Karena beliau Nabi diberikan wahyu. Ya, oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang mengedepankan keimanan dia akan selamat, tetapi orang yang mengedepankan logika ketika berbenturan dengan logika dia dan ditolak, itu orang-orang yang akan celaka. Makanya, kenapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan kemuliaan oleh Allah dengan gelar As-Siddiq? Kenapa? Karena ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj dan semua kejadiannya itu orang-orang yang menggunakan logikanya saja, lupa dengan keimanan, itu ragu. Ini yang Islam ya, ragu. Duh, kok Nabi bicaranya begitu ya? Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Pulang lagi hanya beberapa jam saja. Ini mustahil ini gitu. Karena waktu itu mereka menempuh Mekah, Palestina, Haram, Aqsa itu 3 bulan kurang lebih. Terus diikuti. Sampai meragukan kenabian Rasulullah. Yang kafir, makin kafir. Yang menolak. Tetapi ada kisah menarik tentang Abu Bakar. Ketika datang orang-orang itu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lihat bagaimana sahabat menyampaikan kepada kita bahwasannya dia berjalan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik terus sampai ke langit pertama sampai ke 7, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Masa cuma dalam beberapa jam saja, kan aneh. Termasuk diceritakan semuanya gitu. Lihat kalimat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, benarkah yang menyampaikan itu Nabi? Ya, benar. Kata Abu Bakar. Lebih dari itu, kalau yang bicara, yang ngomong itu Rasulullah, aku percaya. Tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Allahu Akbar. Itulah Abu Bakar, makanya As-Siddiq. Nah, sekarang kita tadi membaca peristiwa Isra Mi'raj. Itu bagian dari mukjizat. Neraka milik Allah, surga milik Allah, yang mengatur waktu juga Allah, waktu itu sendiri pun milik Allah, semua milik Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, untuk memantapkan hati Rasulullah lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Begini loh kehidupan setelah kematian, begini loh alam setelah di dunia ini. Kan begitu diceritakan ke surga, ke neraka seperti apa. Nah, jadi ini wilayahnya keimanan. Ya, kita beriman, cukup kita beriman, kita yakin benar bahwa itu ada peristiwa itu, gitu, tanpa mendustakan. Ya, nah, inilah wilayah iman. Kalau sudah begini, akal harus tahu diri, gitu loh. Ya, jangan dikit gak masuk akal, lah. Jangan seperti itu. Ada orang beriman dituntut iman yang didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukur jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kalau saya tidak salah ingat, itu peristiwa Isra Mi'raj itu diawali sebelumnya Nabi sedang bersedih ya Ustaz ya, sedang apa namanya, down, ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintai itu. Khadijah ya dengan pamannya Ustaz. dan Abu Thalib. Jadi Allah takdirkan Nabi untuk menguatkan kembali, untuk terus berjuang, sehingga semangat jihad Nabi, dakwah Nabi terus kembali, dan akhirnya untuk kita juga sampai sekarang Ustaz, alhamdulillah.
Betul, betul. Dan satu ya, Ustaz ya, karena beliau Nabi, kan Nabi menceritakan ya, di Quran diceritakan kondisi neraka, penghuninya, seperti apa siksaannya. Kan di Mekah itu turun ayatnya dulu. Nah, ketika Isra Mi'raj itulah Allah memperlihatkan seperti apa yang selama ini di fase Mekahnya turun ayat-ayat, sekarang diperlihatkan. Disuruh mengunjungi Nabi itu, melihat langsung gitu ya. Ya, itulah mukjizat, makanya saya katakan. Maka Nabi menceritakan tentang neraka, kan, maka kita mendapati ada ayat Quran gitu kan. Nabi menceritakan. Nah, Nabi menceritakan ini tidak sekedar diberikan wahyu, tapi Nabi langsung melihatnya gitu. Makanya Nabi menceritakan dengan detail kepada kita. Alhamdulillah. Makanya ketika Nabi menjelang wafat, kan di Haji Wada, Nabi menyampaikan, bukankah semua sudah aku sampaikan kepada kalian yang mendekatkan kepada Allah, yang akan menghantarkan kepada surga, yang akan membuat kalian terhindar dari neraka? Kata sahabat, na'am. Ya benar ya Rasulullah. Semua telah engkau sampaikan. Kata Nabi, darinya gini, jadi terunjuk ke atas, kata Nabi, Allahumma sadi Allah. Ya Allah, saksikan ya Rob, aku sudah sampaikan kepada mereka. Masya Allah. Baik, betul saja, karena selama di Mekah itu surat-surat Makkiyah itu disampaikan isinya itu tentang keimanan saja, tentang surga dan neraka, tentang ketauhidan dan Ya, sebagainya saja. akidah, betul. Baik Ustadz, kita tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya juga mohon maaf kepada peserta sekalian yang mungkin jika ada pertanyaan yang belum sempat kami baca, insya Allah nanti akan kita catat, semoga ada kesempatan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Baik Ustadz, sebelum ditutup, seperti yang disampaikan di awal, mohon untuk berdoa pada malam hari ini, selain untuk kita semua juga untuk institusi kami, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang saat ini berusia 65 tahun, lustrum yang ke-13 Ustadz. Mohon doanya untuk kebaikan institusi dan juga kita semua. Mangga Ustadz. Baik Ustadz Aja, terima kasih. Bapak Ibu jamaah sekalian, para peserta kajian, para dokter, para guru besar, para dosen, alhamdulillah kita tiba di penghujung acara kajian malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi nasihat yang melembutkan hati untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Dan semoga menjadi peringatan agar kita semakin serius untuk mempersiapkan ya perbekalan kita agar kita bisa meraih kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa secara khusus semoga ulang tahun FK Unpad ini yang ke-65 ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi kampus fakultas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan semua aktivitasnya ya dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua aktivitas di fakultas ini yang sudah mengabdi sekian puluh tahun menjadi amal soleh yang akan memberikan timbangan amal kebaikannya, dan semoga terus banyak orang yang mendapatkan manfaat dari adanya FK Unpad ini sehingga menjadi amal soleh untuk semua yang terlibat di fakultas ini. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami malam hari ini. Istiqomahkan kami semua di atas iman dan Islam. Mudahkan kami beramal saleh, ya Allah. Istiqomahkan kami di dalamnya. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah, berkahilah Fakultas Kedokteran kampus kami tercinta ini yang sudah 65 tahun usianya. Ya Rabbana, jadikanlah tempat ini tempat kami mengabdi sekaligus beribadah kepada Engkau ya Rabb lewat ilmu yang Engkau titipkan kepada kami semua. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah dengan ilmu yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Rabbana, beratkanlah timbangan amal kebaikan kami dengan ilmu yang kami ajarkan, dengan aktivitas yang kami lakukan di fakultas ini ya Rabb. Ya Rabbana, berkahilah kampus kami tercinta. Berkah ya Allah fakultas ini ya Rabb, jadikan jalan agar semakin banyak orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, jadikan semua ini pemberat timbangan amal kebaikan kami di akhirat nanti. Ya Allah, kurniakan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal yang kami kerjakan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma taqarraba ilaiha min qalin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qalin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Adri, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Semoga berkah pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallah khairan katsiran. Amin. Jazakallahu khairan. Amal soleh yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Ustaz, Amin, dan ya Allah. doakan kami Ustaz agar bisa terus menyerap ilmu dan Amin, juga ya bisa Allah. mengamalkannya, dan doakan kami juga agar Allah Amin, ya memberikan rezeki berupa pemahaman untuk kami semua dan terus meningkat keimanan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hatur nuhun kepada guru kita Ustaz, Amin, Ustaz. dan kepada para jamaah sekalian hatur nuhun, syukur jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.